Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani, rohani, serta lahir dan batin. Amin. Nah, tuh masih banyak ya Mas Bro ya, tuh larvanya. Jadi lebih baik untuk mengurangi debit airnya ya, dibanding kita harus memaksakan menyerok larva dengan menggunakan saringan. Nah, intinya harus telaten lah, harus sabar ya, karena memang usia gurame atau usia larva ini ya rawan. Nah, jadi ya, dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan larva tersebut stres ya, stres. Intinya lebih baik mengurangi debit air. Nah, ini seperti yang saya lakukan ya, sedikit saja buang. Kalau sudah kira-kira mudah dijangkau, lalu kita lanjutkan. Nah, barangkali Mas Bro punya trik-trik lain supaya lebih cepat atau lebih safety, praktis, itu bisa berbagi triknya dalam kolom komentar ya Bro. Kita kurangi debitnya, yuk kita carok lagi. Harus juga kesulitan juga nih Mas Bro ya, sambil pegang kamera sini, sambil pegang kamera. Nah, sehingga kan biar Mas Bro bisa sebetulnya memahami atau berharap ya dapat menambah wawasan ya kita semua dalam budaya. Oh, kita lagi ntar kita makan lagi. Nah, oke nih Mas Bro, alhamdulillah proses pemindahan larva sudah selesai ya. Proses evakuasi larva gurame yang sebelumnya ada di wadah ember itu sudah saya masukkan semuanya ke dalam tank. Nah, meskipun jumlah tiap tanknya ini tidak rata ya jumlahnya, karena memang saya tidak menghitung. Nah, karena saya tidak memiliki mesin penghitung larva, biar akurat jumlah larva yang dimasukkan ke dalam masing-masing tank yang ada. Nah, tapi paling tidak proses pemindahan sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Nah, jadi seperti itu ya Mas Bro, tip-tipnya dalam proses pemindahan larva ikan gurame yang saya lakukan ke dalam sebuah tank yang sudah diisi air endapan sebelumnya, yang sudah diendapkan selama kurang lebih 4-5 hari, tergantung menyesuaikan dengan kondisi lokasi tempat Mas Bro berbudidaya. Jadi itu tidak menjadi suatu patokan, tapi yang paling diperhatikan paling tidak air endapan. Syukur-syukur Mas Bro bisa menyiapkan tandon ya, tandon air khusus untuk penggantian air. Jadi menggunakan air yang sudah diendapkan juga, yang sudah dipersiapkan melalui media tandon air ya, dengan kapasitas yang lebih besar juga
untuk mensuplai atau mengganti air yang ada di dalam akuarium. Itu bisa Mas Bro persiapkan. Nah, ini bisa dilihat ya, Mas Bro, dia larvanya masih lengket, sudah menempel dia di dalam sudut-sudut. Nah, ada yang sudah di atas, tapi biasanya memang dia bergerombol. Nah, seperti ini tuh. Nah, ya, masih bergerombol. Nah, tuh terlihat seperti itu. Nah, di tank yang ini juga sama. Nah, dia masih bergerombol. Nah, itu terlihat ya, bisa terlihat larva-larva yang sudah dipindahkan. Itu kita lihat yang sebelah sini ya, alhamdulillah tidak ada yang collab ya atau mabuk pada saat proses pemindahan. Nah, proses pemindahan tidak ada yang mabuk, karena dikhawatirkan itu kalau sudah ada yang satu yang mabuk dan langsung mati. Nah, itu Mas Bro harus segera cepat-cepat tangani, langsung dibuang saja larva yang mati. Perhatikan kalau sudah diisi semuanya dalam tank. Nah, itu ya, ikan lagi bergelumbul dia di pojok sana. Nah, itu lihat airnya diisi dengan U17 ya. Nah, itu bisa kelihatan ya, nonggonya makhluk ciptaan Tuhan ya. Meskipun dengan sekecil itu ya, kita sebagai manusia patut mengagumkan ciptaan yang tiada duanya, sama kita. Nah, ini dengan ketinggian sama 17. Oke, kita pastikan tidak ada larva yang mabuk atau yang mati. Nah, kalau mati itu langsung saja kita buang saja. Nah, dikhawatirkan itu bisa menular nanti ya, menular kepada teman-temannya atau ponco-ponconya. Kita pisahkan saja kalau terdapat larva yang mabuk atau mati. Oke, itu ya Mas Bro, ini terlihat semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Nah, setelah itu mungkin muncul pertanyaan, Mas Bro, itu pakannya dikasih makan apa? Karedok, gado-gado, atau mie ayam? Nah, itu ya, mungkin ada yang bertanya, ini dikasih makannya apa Om? Jadi seperti biasanya larva yang sudah menetas dari telur, sudah menetas ya, menjadi larva itu, untuk ikan gurame itu kurang lebihnya itu 3-4 hari ya, mungkin bisa lah 1 minggu. Itu di dalam tubuhnya itu masih membawa kantung telur. Jadi masih terlihat biasanya nih Mas Bro, larva gurame itu masih berwarna kuning. Nah, itu tidak terlalu kelihatan ya, tidak kelihatan kan sedikit. Nah, ini masih terlihat kok ada warna kuning-kuningnya. Nah, mungkin yang dimaksud itu jadi masih membawa persediaan umpan ya, persediaan umpan berupa kuning telur. Nah, jadi Mas Bro tidak usah khawatir
larva yang sudah atau baru menetas itu tidak perlu langsung diberi pakan asupan pakan, tapi paling tidak kita harus mempersiapkan sehari 2 hari ke depan ini untuk mempersiapkan pakan yang akan kita siapkan untuk larva gurame. Karena umur 3, 4, 5 hari itu ya berbeda-beda ya. Ada yang sudah 3 hari kantung telurnya sudah habis, sudah tidak ada di dalam tubuhnya, jadi memerlukan pakan tambahan dari luar. Paling tidak kalau sudah dipastikan ikan gurame itu sudah tidak berwarna kuning atau tidak mengandung kuning telur, ya itu waktunya untuk diberi atau dipersiapkan pakan tambahan. Nah Mas Bro, mungkin informasi yang lainnya itu bisa Mas Bro lihat melalui tayangan video short ya, akun channel Beta Pampos. Itu saya sudah banyak juga upload kegiatan budidaya, baru short lah berupa video pendek ya. Bisa dilihat itu ada yang larva sudah berumur 3 hari, 4 hari, 7 hari, seminggu, sebulan. Itu bisa Mas Bro cek lah ya di tayangan-tayangan video short yang sudah diupload sebelumnya ya, untuk mendukung video-video narasi yang saya buat ini. Jadi bisa dicek nanti di short ya kegiatan-kegiatan. Nah, barangkali dari Mas Bro ada yang bertanya, kok namanya Pampos sih? Kenapa enggak peternakan? Ini perlu diinformasikan juga ya kepada rekan-rekan ya, itu kenapa saya memberi namanya ini dengan Pampos. Nah, karena Pampos itu farm tadi di 2 kata ya, 2 kata farm dan host. Farm host, jadi memang belum skala budidaya yang besar ya, seperti rekan-rekan kita yang sudah sukses berkecimpung di dunia budidaya ya, dengan memiliki area lahan yang cukup luas dengan sarana dan SDM pekerjanya yang memadai. Jadi ini saya lakukan di rumah, paling tidak sudah dapat menghasilkan ya sebagai penghasilan tambahan. Ya mudah-mudahan kedepannya kalau tanah gusuran di depan itu sudah laku terjual ya, mungkin bisa mempersiapkannya ya. Di sementara ini saya beri nama Pampos dengan maksud atau tujuan itu ya, farm itu kan bisa diartikan ladang ya, atau kebun, atau bisa juga diartikan empang. Jadi segala hal yang berkenaan dengan ternak dan budidaya atau tani. Dalam artian farmnya ini masih skala rumah host, jadi disebut farm host supaya mendatangkan ya konsep alam atau situasi alam, khususnya dunia pertanian atau perladangan, perikanan ya, itu agar bisa dihadirkan di dalam rumah, hanya disebut farm house. Oke Mas Bro, begitu tidak penjelasan singkat ya dari farm house. Nah, jadi setelah proses penyiapan atau pemindahan larva yang sudah saya lakukan barusan, paling tidak saya sudah mempersiapkan pakan tambahan 1-2 hari ke depan berupa cacing sutra, supaya larva yang sudah dipindahkan ini tidak kekurangan sumber pakan.
ini untuk selanjutnya nanti setelah dari sini, setelah dari tank-tank ini saya juga sudah mempersiapkan ya. Nah itu yang sudah mungkin umurnya sudah agak besar, nah itu juga memang saya sudah persiapkan. Jadi umur nanti sekitar 1-2 bulan tergantung melihat situasi di dalam akuarium itu, lalu saya pindahkan ke dalam kolam terpal. Nah ini kolam terpal yang memang saya buat sendiri dengan menggunakan rangka. Barangkali nanti ada yang butuh informasi cara-cara membuatnya, ya bisa komen ya, komen di kolom komentar. Insya Allah nanti saya banyak atau ada lah ya, ada dokumentasi sekitar pembuatan rangka kolam terpal, dengan menggunakan pipa paralon. Nah ini jadi makanya disebut farm house ya, karena memang masih saya lakukan di rumah dengan media-media yang secukup dan ala kadarnya, dengan luasan lahan yang masih terbatas di belakang rumah. Nah ini medianya. Nah itu Mas Bro bisa, kita bisa sharing ya, informasikan barangkali ada media yang perlu ditambah lagi. Nah, tidak apa-apa, saya juga kan masih terus belajar ya untuk budidaya. Jadi tidak ada waktu atau tidak lelah untuk terus kita belajar, menambah wawasan dalam segala bidang. Nah, ya khususnya bidang-bidang yang memang sehari-hari kita jalani. Jadi ya menuntut ilmu itu memang diwajibkan kan, dari ayunan sampai ke liang kubur. Nah itu makanya karena memang ilmu yang Sang Maha Pencipta itu sangat luas ya. Kalau dibandingkan dengan banyaknya air lautan, itu mungkin hanya sebagian tetes aja ilmu yang ada yang diturunkan. Seperti itu ya, seperti yang sudah dituturkan mungkin oleh guru-guru kita di bangku sekolah atau bangku kuliah. Oke Mas Bro, sementara saya cukupkan terlebih dahulu ulasan terkait tahapan budidaya alpan caturani atau pembicaraan. Lain kali kita buatkan kembali video-videonya yang insya Allah itu bermanfaat ya, rekan-rekan yang punya ide atau masukan itu bisa komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa share videonya supaya dengan tidak ketinggalan ya apabila saya upload video-video yang terbaru terkait budidaya yang sedang saya lakukan ini, tahapannya dari awal kemarin ya, dari mulai saya mendatangkan telur ke dalam wadah mulai dari plastik. Alhamdulillah sudah di-share. Selanjutnya umur 1-2 hari telur dan gimana perlakuannya juga alhamdulillah sudah saya share. Untuk selanjutnya nanti kita akan melihat perkembangan lihat teman-teman sudah jalan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan video kita Farm House. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan terima kasih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.